saya hormati para narasumber dan panitia, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf belum bisa hadir secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Jadi kalau terkait dengan teori geopolitik, tadi Bu Dina sudah sampaikan, dan ahlinya memang beliau, saya kira ini sudah nomor satu lah kalau di Indonesia untuk geopolitik Timur Tengah. Kita banggalah dengan beliau. Saya kebetulan saja ya pernah belajar di Suriah, meminum air dan makanan orang-orang Suriah. Jadi dan kebetulan pada saat konflik saya dari awal sampai pertengahan saya di sana, dan bahkan saya masih sering ke sana. Terakhir tahun kemarin saya juga masih sempat ke sana. Ya, jadi saya lumayan mengikuti perkembangan itu secara langsung. Karena memang ya Suriah ini sangat personal bagi saya, ya guru-guru saya di sana, teman-teman saya semuanya. Jadi saya kira terkait dengan bagaimana kondisi Suriah saya tidak perlu cerita banyak ya, karena teman-teman saya kira sudah banyak yang mengikuti ya dari tulisan-tulisan Budina maupun yang lain ya, bahwa ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang paling buruk ya di abad 21 ini. Jutaan orang yang meninggal, luka-luka, kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan menjadi pengungsi. Dan sampai hari ini setelah 20 tahun lebih ya, mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2023, krisis itu belum berhenti. Bahkan saya rasakan juga dampaknya sangat parah bagi penduduk. Ya. Sampai hari ini beberapa wilayah masih dikuasai oleh pemberontak, ya, baik itu Kurdi maupun kelompok-kelompok milisi yang lain, bahkan juga oleh negara-negara asing seperti Amerika ya, yang masih ada di sana. Bahkan pada saat bulan Maret tahun 2022 kemarin, baru saja saya meninggalkan Damaskus, bom Israel kemudian meledak ya di bandara. Dan bahkan beberapa hari yang lalu, sekitar semingguan yang lalu juga Suriah juga terkena bom ya. Anda baca di berita itu ada pengeboman lagi ya di bandara Damaskus terus-terusan. Jadi ini sebetulnya, dan diperparah lagi sebetulnya dengan terjadinya gempa beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Suriah ini sebetulnya adalah negara yang sangat menderita hari ini karena ya musibah di atas musibah terus-menerus terjadi. 2 minggu yang lalu saya mendampingi kunjungan Dr. Taufik dan beberapa ulama Suriah mengikuti Muktamar Fikih Peradaban yang diselenggarakan oleh PBNU di Jawa Timur. Itu Dr. Taufik sampai menceritakan sambil menangis ya, menceritakan bagaimana sengsaranya negara beliau ini. Ya Anda bisa lihat ini foto yang saya gunakan sebagai latar belakang, ini Masjid Umayyah. Sebetulnya Masjid Umayyah di Aleppo yang sangat bersejarah. Masjid ini selama ribuan tahun tidak pernah berhenti dikumandangkan azan. Bahkan pada saat Genghis Khan menguasai wilayah Syam, masjid ini tetap beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika dikuasai oleh ISIS, ya, justru ISIS menghancurkan masjid yang sangat bersejarah ini yang sudah ribuan tahun. Jadi kalau kita bicara soal Suriah, memang ini adalah salah satu perang bagian dari atau contoh nyata dari perang asimetris. Ya. Perang di segala lini, ya. Baik persenjataan, logistik, politik, media, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah perang yang non konvensional yang bukan hanya terkait dengan persenjataan, tapi perang sangat kompleks. Ya. Misalnya adalah bagaimana hoax berperan membesarkan perang ini, ya. Sampai disebut dengan revolusi Photoshop. Ya. Dan salah satu hal yang mungkin penting saya singgung di sini karena ini menjadi isu yang krusial di tengah masyarakat kita adalah bahwa isu bahwa yang terjadi di Suriah adalah pembantaian kaum Sunni oleh pemerintahan yang Syiah. Dan ini sejak awal sudah saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu
hoax yang paling parah ya. Salah satu propaganda yang sangat keji dan tidak berbasis data sama sekali, bahwa pemerintahan yang terjadi di Suriah adalah pemerintahan Syiah yang membantai kaum Sunni. Kenapa? Karena perlu saya sedikit ceritakan bahwa mayoritas penduduk Suriah itu adalah Sunni, ya. Di samping agama-agama lain, dan tentu juga ada Muslim Syiah. Tapi Suriah ini adalah negara yang tidak pernah punya sejarah konflik Sunni Syiah. Tidak seperti misalnya di Irak, di Arab Saudi, maupun di Lebanon, ya, yang pernah punya sejarah konflik Sunni Syiah. Tapi Suriah ini adalah negara yang tidak pernah punya konflik Sunni Syiah. Dan di Suriah sendiri, isu semacam ini juga saya kira tidak laku, ya. Tidak ada masyarakat yang terprovokasi perseteruan Sunni Syiah. Justru yang berperang kebanyakan adalah orang asing yang yang masuk ke Suriah, yang jumlahnya puluhan ribu, ya, mungkin ratusan ribu. Dari Indonesia saja WNI yang masuk ke Suriah untuk bergabung dengan milisi berperang di sana itu tidak kurang dari 3.000 orang. Ya. Jadi di Suriah sendiri sebetulnya masyarakat Suriah biasa hidup dengan berdampingan, dengan harmonis. Kalau kita lihat komposisi pejabat di kabinet Assad ini juga diisi oleh mayoritas Sunni, ya, dengan ibu negara yang juga orang Sunni, yaitu Asma al-Assad. Kalau kita lihat otoritas keagamaannya, Wazir Auqaf atau Menteri Wakaf, Mufti, kemudian Dewan Fatwa, itu juga mayoritasnya adalah ulama-ulama yang Sunni, sehingga kemudian lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah tempat saya dulu belajar, itu Kaftaro, Abu Nur, Mahad Dauli, dan yang lain-lain itu adalah Sunni. Tentu juga berdampingan dengan yang lain adalah sekolah-sekolah Kristen, termasuk sekolah-sekolah Syiah, Hauzah, Sayyidah Zainab, dan lain-lain, itu juga ada. Tetapi iklim pendidikannya sangat baik dan tidak pernah ada riak-riak mengenai hal tersebut, ya. Nah, kemudian bahkan guru-guru saya yang juga menjadi korban pengeboman itu juga mayoritas adalah orang ulama-ulama Sunni. Seperti misalnya tahun 2013 guru saya, di mana saya rutin mengikuti pengajiannya, saya tinggal di dekat rumah beliau, itu adalah Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya, yang meninggal di bom. Ya. Kemudian yang baru adalah pada tahun 2021 kemarin, yaitu Mufti Damaskus, yang juga guru saya, berkali-kali saya mendampingi kunjungannya ke Indonesia. Saya ke Damaskus juga datang ke rumahnya, yaitu Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Itu semuanya adalah ulama-ulama Sunni. Ya. Intinya komposisi masyarakat Suriah itu heterogen, tapi hidup dengan harmonis. Dan isu bahwa Sunni didiskriminasi itu sebetulnya kabar bohong belaka, gitu ya. Hafid al-Assad sendiri berkuasa dari tahun 71, kemudian digantikan oleh anaknya dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Isu Sunni Syiah itu tidak pernah muncul. Justru isu Sunni Syiah muncul itu baru tahun 2011, ya. Dan yang mengobarkan juga adalah orang yang dulunya pendukung pemerintah. Ya. Seperti salah satu contohnya adalah Al-Qardawi, Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi ini dulu datang ke Damaskus, kemudian bertemu dengan presiden, diberi akses yang sangat mudah untuk berbicara dengan Presiden Assad, dan memuji setinggi langit pada saat itu. Tapi kemudian tahun 2011, untuk membuktikan bahwa pandangannya tidak objektif karena itu adalah kepentingan politik, orang yang sama yang dulu memuji justru sekarang menggembor-gemborkan bahwa Assad adalah Syiah yang membantai kaum Sunni, ya. Kemudian yang sampai ke Indonesia juga bahwa Syiah yang membantai kaum Sunni di Suriah adalah Nusairiyah. Padahal saya yang hidup di Suriah tidak pernah menjumpai orang membicarakan istilah Nusairiyah, dan hampir tidak pernah ketemu yang namanya Syiah Nusairiyah itu seperti apa. Karena rujukan tentang Nusairiyah itu hanya didapat dari bukunya Ibnu Taimiyah dari abad ke-14, yang sekarang sudah tidak ada lagi benda yang bernama Nusairiyah itu apa, gitu. Kemudian istilah Syiah Alawi. Padahal kalau kita lihat atau kita tanya kepada yang menuduh apa itu Alawi,
rata-rata mereka tidak bisa menjelaskan apa itu Alawi. Ya. Padahal kalau saya nanya kepada orang umum masyarakat di sana, Alawi itu merujuk pada satu dataran tinggi yang ada di Suriah Utara, ya, yang membentang dari Tartus, Latakia, dan daerah-daerah di sana, ya, di pantai barat laut, di pantai barat laut di Suriah. Jadi saya kira soal isu Sunni Syiah ini saya kira di Suriah itu sebetulnya ya tidak ada. Gitu. Saya menjumpai orang-orang Syiah misalnya sholat di masjid kampus saya yang Sunni, saya juga biasa datang ke Hauzah Sayyidah Zainab, ziarah dan lain-lain, ke Sayyidah Ruqayyah dan lain-lain, itu saya biasa ziarah ke sana, sholat di sana, juga tidak pernah ada masalah. Itu. Lagian Sunni Syiah ini kan realitas yang sudah kita alami 14 abad, ya. Mau sampai kapan kita mau diadu domba dengan narasi-narasi semacam itu, dan ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat. Bahkan setelah hampir 20 tahun lebih, ya, konflik Suriah, masih sangat banyak orang yang belum mengetahui fakta sebenarnya dari konflik ini, ya. Kemudian kalau sedikit tambahan terkait dengan geopolitik, ya tentu saja kita tidak bisa melepaskan, sebagaimana tadi disampaikan Bu Dina, dan itu saya rasakan betul nuansanya di sana, kita tidak bisa lepaskan kasus Suriah ini dari, atau di obok-oboknya Suriah ini dari sikap politik luar negeri Suriah, terutama terhadap Israel. Suriah itu adalah satu dari 3 negara sebetulnya yang paling keras terhadap Israel. Negara Arab, ya, maksudnya. Yaitu dulu kan ada Libya, dulu negara Arab paling keras ke Israel ini Libya, Aljazair, dan Suriah. Libya sudah hancur, pemerintahan menjadi negara gagal, ya. Banyak berkuasa di sana adalah mafia-mafia. Aljazair juga terlibat peperangan dengan Maroko dan lain-lain. Tapi negara yang masih kuat dan keras terhadap Israel itu adalah Suriah. Dan Suriah selalu terlibat di dalam peperangan Arab Israel tahun 48, 67, tahun 73 selalu terlibat, tidak pernah absen. Bahkan saat ini ketika tren negara-negara Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Suriah adalah satu-satunya pemerintahan yang berkomunikasi dengan Israel saja tidak pernah mau. Bahkan jangankan hubungan diplomatik, ya, bertemu di Presiden Assad ini bertemu dengan Presiden Israel misalnya, atau Perdana Menteri Israel di forum-forum internasional, ketika akan disalami dulu sebelum konflik, itu pun tidak pernah mau. Gitu. Jadi salaman saja tidak mau. Gitu. Saking kerasnya. Ya. Pengungsi Palestina terbanyak di dunia itu ya ada di Suriah. Gitu. Bahkan saya selalu iri dengan pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di Suriah, karena pengungsi Palestina yang ada di Suriah ini mendapatkan hak seperti warga negara asli Suriah. Misalnya ketika saya harus mikir bayar SPP, orang-orang pengungsi Palestina ketika sekolah di Suriah justru gratis. Nah, gitu, seperti itu. Kemudian Politbiro Hamas, ya, sebagai satu gerakan yang menjadi front terdepan perlawanan terhadap Israel, itu sebelum perang, yang namanya Khalid Mash'al itu saya di sana. Itu Khalid Mash'al itu kantornya masih di Damaskus. Ya. Nah, begitu juga Hizbullah di Lebanon yang melakukan perlawanan terhadap Israel, itu juga banyak mendapatkan suplai senjata itu dari Suriah. Ya. Meskipun seringkali senjata itu didapat dari Iran, tetapi dilewatkan Suriah, baru kemudian diangkut ke Lebanon. Ya. Jadi kita bagaimanapun tidak mungkin bisa melepas kondisi kehancuran intervensi asing di Suriah saat ini tanpa melihat Israel. Ya. Karena sebetulnya yang Wahabi-Wahabi ini, ya, ISIS dan lain-lain, ini juga adalah kalau mau jujur, ya, melihat fakta di sana, mungkin agak konspiratif, tapi ini fakta, ya, bahwa orang-orang ini, ya, silahkan aja Anda lihat faktanya. Selama berkuasa puluhan tahun di Suriah, menguasai wilayah Suriah, milisi-milisi ini tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Israel. Padahal wilayah Suriah itu dengan Israel berbatasan. Di Hasakah,
wilayah yang bagian daripada dataran tinggi Golan ya, Jaulan, itu masyarakat setiap malam bisa melihat, setiap kali milisi-milisi yang mengaku berjihad ini terluka, itu selalu dievakuasi ke dalam wilayah Israel. Dan bagaimana mereka, milisi-milisi ini bergelimang dolar yang kertasnya masih baru-baru, yang mungkin baru diambilkan dari Amerika lewat Israel. Ya. Jadi kita bisa lihat dari situ bagaimana keterlibatan Israel. Tentu juga ada peran negara-negara Arab yang mengganggu Suriah, ya, seperti Arab Saudi, kemudian Qatar, dan lain-lain. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah karena Suriah ini meskipun secara sumber alam mungkin tidak banyak dieksplorasi, tapi Suriah itu tidak seperti Qatar atau Arab Saudi yang udah ketahuan sumber minyak dan gasnya banyak, ya. Tapi Suriah itu adalah akses. Ketika sumber daya ini akan diangkut ke Eropa, paling efisien adalah melalui Suriah. Itu. Dan ketika Suriah menolak karena Suriah sudah punya sekutu Rusia, maka kemudian negara-negara Arab ini mulai mengganggu, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan peran Iran terakhir, saya kira Iran ini sangat penting sekali perannya di Suriah. Kalau tanpa Iran, saya kira pemerintahan Suriah saya tidak tahu lagi akan seperti apa Suriah hari ini tanpa Iran. Gitu. Karena ya tentu sudah tumbang lah. Tanpa Iran, saya kira secara lahir, secara teori, pemerintahan Suriah itu sudah tumbang. Dan ketika tumbang, ya sesuai rencana yang dibuat oleh Barat, ini kan akan membagi Suriah ke dalam 4 wilayah yang kecil-kecil. Itu. Padahal Suriah ini negara paling keras terhadap Israel. Dan kalau seandainya Suriah tumbang, maka tentu yang paling berkepentingan tumbangnya Suriah ini adalah Israel, sekali lagi, ya. Jadi di sini pentingnya peran Iran. Kemudian saya kira saya tidak tahu ya, kalau tanpa Iran mau ditaruh di mana muka umat Islam ini, bukan hanya Syiah, saya kira umat Islam Syiah maupun Sunni, mukanya mau ditaruh di mana? Di Palestina, tanpa ada Iran yang melakukan perlawanan yang keras terhadap Israel. Gitu. Jadi saya kira itu. Nah, kita sendiri ya mengalami di internal umat Islam ini, saya kira fitnah, sebagaimana ulama-ulama Timur Tengah, bukan saya yang mengatakan bahwa fitnah Islam hari ini itu adalah Salafi Wahabi yang meracuni banyak umat Islam di seluruh dunia. Yang kalau kita baca kelahirannya, ya Salafi Wahabi ini sangat lekat sejarahnya dengan Inggris, ya. Dan bagaimana Salafi Wahabi ini sudah menjadi ideologi induk dari kelompok-kelompok teror yang ada hari ini. Jadi saya kira itu sekedar berbagi sedikit pengalaman apa yang pernah saya alami di Suriah, ya. Intinya ya bagaimana kita mengamati secara dekat fenomena-fenomena ini supaya tidak termakan hoax. Karena saya sudah menulis dan tidak mungkin saya sampaikan di dalam forum yang singkat ini, adanya pola Syrianisasi, ya, bahwa yang pernah terjadi di Suriah, saya kira itu juga dilakukan pola-polanya di Indonesia, ya, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Tetapi membenturkan Sunni Syiah itu juga terjadi di Indonesia, kemudian menyerang pemerintah, menyerang ulama-ulama yang moderat dengan tuduhan liberal, tuduhan Syiah. Setiap kali muncul tokoh moderat selalu dilabeli Syiah, liberal, atau apapun, komunis, penjilat istana, dan seterusnya. Ini saya kira banyak hal yang mirip ya dengan apa yang dulu dilakukan di Suriah. Seperti misalnya pemerintah Suriah dituduh Syiah, pemerintah di Indonesia itu juga dituduh komunis, ya. Tetapi pola-pola itu, aktor-aktornya sama, saya kira. Yang berperang di Suriah itu ya barangnya itu saja, Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ya. Dan yang di Indonesia yang bikin ribut ya kelompok-kelompok itu juga, saya kira itu kelompok transnasional, sehingga tidak mengherankan kalau pola yang mereka gunakan baik di Suriah maupun di Indonesia itu juga sama. Sekarang tinggal bagaimana kita mengantisipasi agar supaya kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Suriah, karena Suriah sendiri juga masyarakatnya betul-betul menyesal kenapa dulu ada sebagian yang terprovokasi dan percaya dengan agenda-agenda asing seperti itu, meskipun
diatasnamakan jihad, demokrasi dan lain-lain. Tetapi nyatanya jihad itu ternyata membela ternyata jihad itu komandonya bukan oleh ulama, tetapi komandonya adalah oleh Amerika. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih panitia dan moderator sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.